Hari ini akan melanjutkan pembahasan tentang urutan penerima asabah. Jadi bagaimana guru kita akan menjelaskan tentang urutan-urutan yang akan menerima asabah ini. Baik, untuk lebih efisiennya waktu, mari kita sama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim sembari niat itikaf thalabul ilm. Langsung saja kepada Al-Mukarram Kiai Haji Mumtaz Mukhtar LCMA dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah salat zuhur berjamaah di Masjid Istiqlal. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali hadir dalam rangka thalabul ilmi, membahas tentang ilmu faraid, masih dari kitab Kashful Ghamid fi Ilmil Faraid karya Syekh Subtil Mardini, salah satu ulama besar di Mesir yang wafat tahun 912 Hijriah, mana beliau aslinya adalah orang Syria, lahir di Damaskus. Alhamdulillah, kita sudah sampai bab tentang urutan-urutan ahli waris yang mendapatkan bagian asabah. Maka perlu kita tahu bahwa ada 3 macam ahli waris kalau dilihat dari jatah warisannya. Ada yang disebut dengan zawil furud, ada yang disebut dengan zawil arham, dan ada yang disebut dengan al-asabah. Zawil furud ini kita tahu bahwa mereka para ahli waris yang mendapatkan bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Sedangkan zawil arham ini boleh dikatakan sebagai ahli waris alternatif, cadangan jika zawil furudnya tidak ada. Jadi ahli waris yang agak jauh posisinya. Sedangkan al-asabah ini para penerima ahli waris yang menerima bagian sisa dari seluruh bagian setelah dibagikan kepada yang lain. Nah, maka itu pun ada urutannya, ada pokoknya berurutan, tidak sembarangan. Maka di sini dikatakan penulis muallif ini memberi judul Faslun fi Tartibil Asabat, bab yang membahas tentang urutan-urutan asabah. Dan biasanya yang mendapatkan asabah dalam komposisi ahli waris ini mereka adalah yang paling kuat. Bahkan mereka bisa membatalkan bagian warisan ahli waris yang lain atau mengurangi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqaddamul ibnu summa ibnuhu wa in nazal summal abu summal jiddu wa in ala ma'al ikhwah summal akhu syaqiq summal akhu minal ab summa ibnul akhi syaqiq summa ibnul akhi minal ab summal ammu syaqiq summa minal ab summa ibnul ammi syaqiq summa minal ab summa ammumah tul ab bihazat tertib summa ammumatul jidd summa ammumatu abil jiddi wa hakaza summa usubatul wala.
Ini yang beliau sebutkan adalah susunan dari 1 sampai terakhir ya. Maka beliau katakan asobah, urutan asobah, ahli waris yang menerima sisa, yang pertama adalah anak laki-laki kandung. Jelas. Dari semua ahli waris yang paling kuat posisinya dan biasanya bagiannya paling besar adalah anak laki-laki kandung. Bahkan anak laki-laki ini bisa menghalangi, menghijab saudari dari almarhum. Kalau ada almarhum meninggalkan anak, 1 saja ada anak laki-laki, maka saudara-saudari almarhum sudah pasti batal mendapatkan warisan. Tapi kalau anaknya perempuan semua, walaupun itu jumlahnya 20 orang misalnya, perempuan semua, maka saudara-saudari almarhum mendapatkan bagian warisan dari almarhum. Nah, ini betapa besarnya kedudukan anak laki-laki ya. Maka yang pertama, anak laki-laki itu di urutan teratas dalam penerima asobah, dan memang bagiannya tidak ada kemungkinan lain selain asobah. Kemudian summa ibnuhu wa in nazal. Urutan kedua adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki, dengan kemungkinan si almarhum ketika meninggal punya anak laki-laki yang sudah meninggal duluan, dan anak laki-laki itu punya anak lagi, berarti kan posisinya cucu laki-laki, dan tidak ada anak laki-laki lain yang masih hidup dari almarhum. Maka dalam komposisi seperti itu, cucu laki-laki dari anak laki-laki menggantikan posisi almarhum bapaknya. Ketika kakeknya meninggal, dia akan menggantikan posisi almarhum bapaknya untuk mendapatkan bagian asobah. Kemudian summal ab, bapak kandung di urutan ketiga. Dia akan mendapatkan asobah jika almarhum anaknya meninggal, anaknya itu tidak punya anak laki-laki. Misalnya cuma punya anak perempuan atau tidak punya anak, maka dalam keadaan seperti ini, si bapak dari almarhum mendapatkan asobah. Summal jidu wa in ala ma'al ikhwah. Kemudian kakek, bapaknya bapak. Nanti mungkin kita bingung kalau dibacain begini ya, nanti coba kita tulis. Bapaknya bapak bersama saudara, jika mereka ada dan almarhum tidak punya anak laki-laki, atau ayahnya sudah meninggal duluan, maka si kakek dari ayah mendapatkan asobah bersama saudara. Summal akhus syaqiq, di urutan berikutnya yaitu saudara kandung. Saudara kandung berarti satu bapak satu ibu. Summal akhu minal ab, kemudian ada kemungkinan yang mendapatkan asobah juga saudara satu bapak lain ibu. Summa ibnul akhis syaqiq, anak saudara kandung, berarti keponakan laki-laki. Summa ibnul akh minal ab, anak saudara sebapak, keponakan dari saudara sebapak. Summal ammus syaqiq, kemudian paman kandung. Summa minal ab, paman satu bapak. Summa ibnul ammis syaqiq,
anak dari paman kandung berarti sepupu. Summa minal ab, anak dari paman sebapak, sepupu juga, tapi dari paman sebapak. Summa ammumatul ab bihazat tertib, kemudian paman-paman yang lain yang sebapak dengan urutan-urutan seperti itu. Jadi paman sebapak, kemudian ammumatul jid, paman dari pihak kakek, ammuma abil jid, paman dari anaknya kakek, dan seterusnya, baru summa usubatul wala, yang terakhir adalah bagian asobah al wala. Sekali lagi, wala ini saya ingatkan, wala ini adalah orang yang membebaskan budak. Artinya di zaman sekarang sudah nggak ada. Lah terus bagaimana kalau misalnya memang nggak ada yang tadi itu dari awal nggak ada? Siapa yang akan menerima sisa? Maka dijelaskan dalam kitab Al-Matlabul Ali Syarh Wasit Al-Ghazali karangan Ibnu Rif'ah, beliau mengatakan bahwa kalau si wala ini udah nggak ada, dan memang sudah nggak ada sekarang, maka aula bitaqdim min baitil mal ijma'an. Berarti kalau masih ada wala, dia akan mendapatkan sisa. Tapi ketika wala ini nggak ada, yang membebaskan budak ini sudah nggak ada, maka jatuhnya ke baitul mal. Baitul mal ini semacam lembaga, kalau sekarang mau koperasi lah, yang mengatur urusan kemaslahatan kaum muslimin. Boleh dibilang dana umat. Kalau di Indonesia mungkin ke Baznas, seperti itu. Ya, karena yang mirip Baitul Mal itu ya Baznas di kita. Nah, ini urutan-urutannya. Nah, ini penting. Saya tidak baca ke bawahnya ya, karena ini memang tentang wala semua, tentang perbudakannya. Ini yang paling penting. Jadi memang harus didahulukan yang terdekat dengan posisi si mayit. Nah, ini saya coba sekarang terapkan di whiteboard ya, biar nggak bingung. Ya, nanti saya urutkan. Ini biar kita nggak bingung. Ingat, perlu diingat dalam hitungan faraid, patokan utama adalah almarhum ya, almarhum atau almarhumah, bukan kita. Maka yang pertama mendapatkan asobah yang paling utama adalah anak laki-laki kandung. Anak laki-laki. Ini yang paling utama. Jika nggak ada, maka yang kedua. Yang kedua ini adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ingat ya, cucu itu yang kemungkinan dapat warisan hanya cucu dari jalur anak laki. Mau dia anaknya laki atau perempuan, ini dua-duanya dapat waris. Bisa kemungkinan dapat waris. Tapi kalau misalnya dari anak perempuan, kemudian mereka punya cucu laki-laki dan cucu perempuan, ini sama sekali tidak ada kemungkinan dapat waris. Nah, ini sedikit dulu tentang cucu. Cucu laki-laki atau cucu perempuan ini mendapatkan warisan dari kakeknya jika ini sudah almarhum lebih dulu dari kakeknya. Dan tidak ada anak laki-laki lain dari sini. Maka dia akan naik posisinya menggantikan ayahnya. Termasuk tadi cucu laki-laki ini yang akan mendapatkan asobah, bisa. Ya, kalau dalam komposisi begini maka cucu laki-laki dan perempuan mendapatkan asobah bareng-bareng. Nah ini tadi urutannya, ini 1, 2. Kemudian setelah itu bapak di sini, ayah, ini dari almarhum ya. Ayah juga ada kemungkinan dapat asobah. Berarti nomor 3 urutannya.
Jika ayah nggak ada, maka posisi kakeknya masih ada, kakek yang akan mendapatkan asobah. Nomor 4, ma'al ikhwah, bersama saudara. Saudara dan saudari bersama ini. Dengan catatan ini tidak ada anak laki. Ya. Jadi komposisinya kalau ini dapat, saudara-saudari dapat, tadi saya katakan itu dengan syarat khusus, yaitu tidak ada anak laki-laki. Jika ada anak laki-laki, maka sudah dipastikan ini terhalang. Makanya saya selalu katakan yang belum punya anak laki-laki segera dah, biar punya anak laki gitu. Ada yang nanya gimana kalau nggak punya juga? Ya berarti sebelum meninggal hibahkan aja. Kalau harta udah dihibahkan nggak ada warisan berarti kan? Ya. Karena berpotensi Pak, Bu, termasuk beberapa keluarga yang datang ke rumah saya, rekomendasi dari sini, ada beberapa keluarga itu yang bersengketa ini sama ini, selalu itu, dan sampai masuk ke pengadilan, ada yang masuk ke pengadilan. Ini memahami bahwa harta ayahnya jatuh ke dia semua karena dia adalah anaknya. Yang mereka banyak yang nggak ngerti bahwa jika cuma punya anak perempuan maka ini dapat. Ini pun ngotot karena sepengetahuan mereka dapat dari saudaranya jika tidak ada anak laki. Betul, memang seperti itu. Itu yang perlu pencerahan ya. Jadi dari ayah ke kakek, kemudian saudara kandung dan saudara sebapak. Ini saudara kandung. Ini berarti nomor 5. Ada lagi kemungkinan saudara sebapak. Saudara sebapak maksudnya bapaknya sama tapi beda ibu. Kemungkinan nomor 6. Nanti dengan komposisi kita tidak membicarakan komposisi ahli warisnya ya, karena akan makan waktu yang lama. Ini sekedar potensi, mereka berpotensi mendapatkan sisa dari harta warisan dan ini urutannya. Kemudian anak saudara kandung berarti keponakan. Anak saudara kandung berarti di sini ya. Berarti jatuhnya dari sini adalah ponakan. Ini pun ada kemungkinan mendapatkan asobah. Begitu juga anak dari saudara sebapak. Ponakan lah kita sebutnya. Ini pun ada kemungkinan mendapatkan warisan, tapi sebenarnya jauh itu. Tapi memang ini urutannya. Kemudian paman kandung, paman sebapak. Nah, paman berarti posisinya ada di mana? Ini saudaranya ayah. Paman kandung. Ini posisi berikutnya, nomor 9. Ada paman satu bapak. Ini posisi nomor 10, kemungkinan mendapatkan asobah. Bingung ya kalau kagak ditulis, pastinya. Kemudian anak paman kandung punya anak berarti sepupu dari almarhum. Ini pun berpotensi mendapatkan asobah. Anak dari paman sebapak, sepupu juga, cuma dari paman sebapak. Ini urutannya seperti ini. Kemudian nah, begitu juga dengan paman-paman yang lain, misalnya di sini saudaranya kakek dan lain-lain. Ini yang nomor 13 dan seterusnya. Nah, inilah kelompok-kelompok ahli waris yang kemungkinan mendapatkan asobah, al-asobah.
sisa dari bagian warisan. Ya, nomor satu jelas anak laki-laki, saya katakan, saya selalu ingatkan, anak laki-laki memang tidak ada kemungkinan lain, cuma satu, asobah. Yang kedua, cucu laki-laki. Yang ketiga, ayah. Yang keempat, kakek. Yang kelima, saudara kandung. Yang keenam, saudara sebapak. Ketujuh, keponakan kandung dari saudara kandung. 8, keponakan dari saudara sebapak. 9, paman kandung. 10, paman sebapak. 11, sepupu dari saudara kandung. 12, sepupu dari saudara sebapak. Dan sisanya paman-paman yang lain. Ini urutan-urutan mendapatkan asobah. Kita tidak bicara tentang komposisi bagian ahli waris ya. Ini potensi mereka mendapatkan sisa. Baru setelah itu nomor 14-nya al-wala. Al-wala ini sekali lagi saya katakan sudah tidak ada. Karena sudah tidak ada perbudakan, maka jatuhnya adalah ke yang terakhir ini adalah baitul mal. Baitul Mal sekali lagi adalah lembaga yang mengatur, menyimpan, mengelola dana umat. Maka yang paling mendekatinya sekarang adalah Baznas. Karena di Indonesia benar-benar tidak ada yang mirip dengan Baitul Mal. Anggap aja Baznas seperti itu. Nah ini urutan-urutannya. Jika ada kemungkinan mereka ini 15 inilah, dianggap 15. Ini kemungkinan mereka berpotensi mendapatkan asobah dari harta warisan atau mendapatkan sisa dari harta warisan. Ya, makasih.